Jumat depan semua kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, memperingati penderitaannya, memperingati semua pengorbanannya. Nah, Tuhan itu tidak ingin kalau kita merayakan Jumat Agung itu sekedar merayakan, lalu cuma mengenang, cuma mengingat, oh ya Tuhanku pernah begini, Tuhanku pernah begitu. Nah, dia nggak mau. Yang dia mau adalah kita mengalami. No, nggak ada satupun yang amin. Coba ngomong berkat, suara berkat, amin semua. Saya ulangi lagi, dengarin. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar memperingati. Lalu kalau kebaktian Jumat Agung dibuat suasana syadu yang seperti serem-serem dikit lah, biasanya begitu. Nah, Tuhan tidak mau kalau kita merayakan memperingati kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung cuma begitu. Karena yang dia mau adalah kita mengalami itu. Ya susah sekali bilang amin. Ya udahlah. Serius sudah. Inilah bukti bahwa masih banyak anak-anak Tuhan yang belum pernah tahu bahwa kematian dan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu nggak cuma diperingati atau dirayakan, tapi buat kita harus dialami. Amin. Ya lumayan lah, nggak usah. Oke. Serius, kalau saudara itu nggak mengamenkan ini, saudara itu belum Kristen. Dan inilah kesalahan gereja yang tidak membawa orang Kristennya, anggota gerejanya, kepada pengenalan yang benar itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita seperti itu. Kita buka ayat yang pertama, Filipi pasal pertama ayat yang ke-29. Ayo dibaca bareng-bareng ya. Kenapa ada firman seperti ini? Filipi 1 ayat 29. Baca 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk kok nggak amin lagi? Ya amin, kan untuk kita ini. Betul tidak? Jadi kita tidak hanya dikaruniai, diberi anugerah, diberi grasi hanya untuk percaya Tuhan Yesus. Ternyata tidak. Tetapi juga untuk apa? Menderita untuk Dia. Pernah nggak kita menyadari tanggung jawab ini? 2 Timotius pasal 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Baca lagi sama-sama. Nah, 2 Timotius 3 ayat 12. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan loh, enggak amin. Ini kan untuk kita. Amin. Coba berikan saya kata lain dari kata memang. Itu apa? Seharusnya. Nah, kalau ada kata seharusnya, bisa menawar atau bisa memilih atau tidak? Ayo jawab, bisa tidak? Enggak bisa. Nah, 2 ayat ini yang sangat tidak disukai oleh hampir semua orang Kristen, termasuk banyak pendeta juga nggak suka ayat ini. Kenapa? Karena kecenderungan kita sebagai manusia semuanya minta yang enak. Betul tidak, Saudara? Nah, Kristen itu nggak begitu. Pertanyaannya sekarang, lalu untuk apa kita itu harus menderita penganiayaan? Menderita untuk Kristus itu maksudnya kena apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ayo kita mikir sekarang. Ayo cepat. Kenapa kita harus menderita? Enggak cukup hanya percaya Dia. Oh, ada ayat-ayat yang lain. Nanti malah takut. 2 ini cukup lah, ini aja sudah pada takut. Apalagi tunjukkan ayat-ayat yang lain, lebih ngeri lagi. Pertanyaannya, mengapa kita nggak hanya percaya kepada Dia, tapi ada karunia lain, yaitu karunia menderita untuk Dia. Kita harus dianiaya karena Yesus. Itu untuk apa? Ayo, susah sekali. Ayo, yang kuat suaranya. Kenapa? Ayo, untuk melayani orang lain. Nah, yang bicara ini anak saya yang pengacara dia. Oke. Siapa masih ingat di Januari tahun yang lalu ada kasus Tugu Tani? Afriani itu masih ingat? Nah,
Ternyata salah satu pengacara dari keluarga korban yang miskin dan mereka nggak mungkin bisa bayar pengacara. Anak saya ini yang jadi pengacara yang keluarga korban yang di tanah tinggi. Nah, sebagai pengacara muda, dia dipilih karena dia yang menawarkan diri kepada apa namanya kalau Pak wartawan apa? Untuk gratis. Iya, jadi pro bono. Nah, dia menawarkan diri kalau ada orang perlu pengacara dan nggak bisa bayar, beritahu saya. Nah, kan jarang bukan seperti itu. Nah, karena anak saya ini sudah menawarkan diri, maka ketika mereka tahu bahwa keluarga korban itu nggak ada pengacaranya, mau bayar pakai apa? Mereka orang-orang miskin, di daerah tanah tinggi. Nah, akhirnya anak saya ini dipanggil untuk jadi pengacara keluarga korban. Nah, yang paling hebat adalah selama ini ternyata di Indonesia belum ada hukum yang menyatakan bahwa kalau ada orang menabrak orang, apalagi dengan sengaja, itu selama ini hukumnya cuma undang-undang kecelakaan lalu lintas. Tapi ketika anak saya ini jadi pengacara untuk keluarga korban, maka pemerintah baru menyadari bahwa kalau itu karena kesengajaan dengan alasan apa saja, maka itu hukumnya bukan kecelakaan lalu lintas, tapi itu hukum pembunuhan. Maka itu pengacara Afriani berteriak karena belum ada hukum itu. Nah, sejak hari itu sampai sekarang ini, hukum itu sedang digodok oleh anggota DPR untuk diputuskan jadi undang-undang bahwa kecelakaan lalu lintas korbannya meninggal itu kalau karena kesengajaan, karena kelalaian, hukumnya adalah pembunuhan. Kaget, saudara. Bayangkan 67 tahun ya waktu itu, ini tahun 68, 67 tahun Indonesia merdeka, ternyata hukumnya belum sempurna. Dan baru pengacara Ronita Lapesi ini yang memberikan hukum itu kepada negara ini. Bisa berkata amin gak, saudara? Nah, dia ngomong, saya akan bicara ini. Dia yang menjawab pertanyaan saya tadi, mengapa kita harus menderita? Nggak cukup hanya percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mati untuk kita. Tapi kan masih ada orang lain yang belum percaya dia. Benar atau tidak? Nah, mungkin keluarga saudara. Nah, orang lain yang belum percaya dia itu, kita tidak boleh minta Tuhan Yesus mati buat mereka. Siapa yang harus mati buat mereka? Kita. Aduh, kok rasanya kayak nyesel datang ke sini pagi ini ya. Serius, saudara, ini kebenaran yang luar biasa yang kita harus tahu. Oke, saya akan buktikan lebih jauh. Siapa hafal Yohanes 3:16? Hafal? Iya, karena begitu besar. Pokoknya kalau saudara belum hafal Yohanes 3:16, saudara belum Kristen, gitu aja sudah. Loh iya toh, karena ayat itu bukan kita ini percaya Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal. Tapi terus terang, apalagi orang Islam tidak akan bisa terima kalimat itu. Anaknya yang tunggal, Tuhan punya anak, kapan kawinnya? Kawin dengan siapa? Justru ayat itu jadi perdebatan kalau kita ngomong. Maka itu penulis yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Yohanes dapat pewahyuan luar biasa. Kita sekarang buka 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi bukan lagi Yohanes 3 ayat 16, tapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Jelas sekali saudara, pada perbedaan yang luar biasa. Udah 1 Yohanes 3 16, hebat. Para bapak gereja menyusun angka-angkanya ini di pasal yang sama, pasal 3, di ayat yang sama, ayat 16. Tapi yang satu Injil, yang satu surat, ini beda. Surat itu untuk Kristen sudah dewasa, Injil itu untuk pemula yang jadi Kristen. Nah begini, setelah kita jadi Kristen yang dewasa, demikianlah kita ketahui tentang siapa? Kasih Kristus. Yaitu bahwa ia apa? Telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah ini Jumat Agung. Nanti hari Jumat kita akan memperingati. Tapi setelah itu, ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi kita pun wajib bagaimana menyerahkan nyawa kita untuk. Nah, jadi sekarang tahu kenapa kita harus menderita
Untuk siapa? Untuk orang lain yang sampai hari ini masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak pendeta-pendeta mengajarkan hal yang salah? Maaf saya berkata. Dan saya atas nama para hamba Tuhan yang salah mengajar, saya minta maaf. Karena masih sedikit sekali pendeta atau hamba Tuhan mengajarkan kebenaran yang lengkap. 90% banyak pendeta apalagi yang karismatik yang taunya cuma sukses, diberkati, berhasil, kaya, maaf. Maka hamba Tuhan seperti itu sulit untuk bicara tentang penderitaan dan pengorbanan. Katakan ya atau tidak. Karena dia sendiri takut masalahnya. Karena dia sendiri gak pernah berkorban untuk orang lain. Begitu maafkan saya kalau saya ngomong ini. Saudara boleh sampaikan kepada mereka kalau saudara kenal hamba-hamba Tuhan seperti itu. Saudara boleh mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan diberkati. Itu boleh. Dapat apartemen, dapat mobil, cincin berlian, jam tangan. Saya nggak kesaksian berita seperti itu. Pokoknya diberkati. Orang memberkati saya begini, saudara. Tapi kalau mereka tidak pernah melengkapi kesaksian berkat itu dengan ini, lalu mereka bagi ke siapa barang sebanyak itu? Ngerti nggak pertanyaan? Kalau saudara tidak pernah dengar pendeta-pendeta itu melanjutkan kesaksiannya dengan membagi ke siapa, maka saudara nggak boleh dengar. Itu penyesatan. Bayangkan kalau ada orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang pas-pasan mendengar kesaksian itu sakit hati. Sepertinya Tuhan itu pilih kasih. Betul tidak, Sir? Aku ke gereja rajin, aku sungguh-sungguh, aku nggak pernah ada yang beri kayak dia. Betul tidak? Itu sakit hati, Sir. Maka itu hamba-hamba Tuhan seperti harus bertobat karena menyesatkan yang mendengar. Zaman sekarang semuanya serba susah. Lalu dengar khotbah yang bisa kaya instan, langsung kaya, siapa nggak suka? Terus masing-masing cari resep. Gimana resepnya bisa langsung kaya seperti itu? Hari ini saudara tidak salah hadir di sini untuk mendengar Injil yang lengkap, Injil yang utuh. Yaitu nggak cuma percaya Yesus, tapi dianugerahi apa? Penderitaan. Tuh nggak amin lagi. Aduh, susah bener tuh. Amennya itu arti setujunya mana? Saya ulangi lagi ya. Kecuali yang bisu jangan ngomong. Dah, gitu saja. Mulai jengkel nih saya kok begini. Jadi setelah hari ini kita baca 3 ayat ini, ternyata kita nggak cukup hanya percaya Tuhan Yesus, tapi ada anugerah apa lagi? Menderita untuk orang lain. Lumayan. Oke, berarti lanjut karena saudara-saudara, wah gegernya tuh kelihatan sekali. 27 Desember tahun 83, saya nggak akan lupa peristiwa hari itu. Waktu itu bersama Pak Hani Layantara, hamba Tuhan yang pacaran di Surabaya itu, istrinya, suaminya Bu Agnes Maria, kami ada di Jerman. Besok itu saya harus mimpin perjamuan kudus. Dalam sebuah retret, ada banyak pendeta yang hadir. Di sebuah kota kecil, namanya Swerda, tiba-tiba Roh Kudus menunjukkan saya ayat ini, ayat 16 ini. Saya belum pernah dapat pewahyuan sehebat itu. Hah? Jadi bukan cuma Yesus yang mati, tapi aku pun wajib, bukan harus. Dalam bahasa Inggris pun gak disebut must, tapi ought to. Nah, kalau saudara belajar bahasa Inggris, bedanya must dengan ought to. Sama seperti kita, harus dan wajib. Mana lebih kuat? Wajib. Jadi gak bisa ditawar. Pertanyaannya, selama saudara jadi Kristen, sudah berapa kali saudara menyerahkan nyawa untuk orang lain? Pertanyaannya aneh. Sudah berapa kali? Aneh tidak? Menyerahkan nyawa kok berkali-kali? Kayak kucing aja punya nyawa banyak, istilah begitu mungkin. Ayo, betul nggak pertanyaan? Berapa kali selama saudara jadi Kristen sudah menyerahkan nyawa? Aduh, susah sekali. Hitung dalam hati, jangan ngomong lewat mulut. Kita bilang 3, Tuhan tahu belum pernah kok. Nah, salah lagi malah. Lebih baik dalam hati aja lah ngomong supaya nggak ketahuan salah.
Jadi ukuran kekristenan tidak diukur berapa jam kamu doa sehari. Awas, jangan ada yang jadi Farisi modern. Kalau ketemu sesama orang Kristen, kamu kalau doa sehari berapa jam? 3 jam. Kalah, aku 4 jam. Wih, keren gitu ya. Terus nanti yang 4 jam ketemu yang lain. Hei, kamu berapa jam doa sehari? 5 jam setengah. Oh, kalah, aku 6 jam. Beda setengah jam lumayan, bukan? Nah, kekristenan kita nggak diukur dengan berapa jam doa sehari. Juga tidak diukur berapa kali seminggu kebaktian. Juga tidak diukur dengan berapa pasal yang saudara baca tiap hari dari ayat Alkitab. Tidak. Setelah kita tahu 3 ayat ini, ternyata kekristenan kita diukur dengan berapa kali kita sudah menyerahkan nyawa untuk orang lain. Adik-adik yang masih SMP, pelajar, yang mahasiswa, sama. Ternyata menyerahkan nyawa itu tidak mati, sudah. Kalau sekali serahkan nyawa terus mati, ya Tuhan rugi dong, kita belum buat apa-apa. Betul? Wah, yang patah hati paling suka dengan ayat ini, langsung mati enak, sudah. Betul? Apa itu menyerahkan nyawa? Ternyata ayat 17 itu jawabannya. Ayo kita lihat ayat 17. Ternyata menyerahkan nyawa itu bukan mati, saudara. Wajib menyerahkan nyawa. Begini, barang siapa mempunyai apa? Nah, ini orang pelit paling gak suka ayat ini, saudara. Dia mau hapus saja ayat ini di Alkitabnya. Mudah-mudahan gak ada yang pelit di sini hari ini. Saya baca lagi. Barang siapa mempunyai apa? Apa itu ketalan harta duniawi? Duit lah, susah sekali ngomong duit aja kok. Betul? Jadi saya ganti aja supaya barang siapa mempunyai duit dan ya terus tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Apa arti kata lain? Bagaimana kasih Tuhan dapat tetap dalam dirinya? Artinya nggak punya kasih Tuhan. Ternyata menyerahkan nyawa itu bukan mati, saudara. Menyerahkan apa? Nah, aduh, pura-pura ngeri. Saya tanya. Jadi menyerahkan apa? Duit. Amin. Nah, mulai kok enak gitu jawab. Aku yang kerja setengah mati, kok kamu yang nikmati? Saya mau berikan 2 bukti bahwa nyawa itu duit. Satu yang Tuhan Yesus katakan. Saya beri pertanyaan ini, teruskan. Yang titik-titik saudara isi sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata, sebab di mana ada titik-titikmu, di situ ada titik-titikmu. Apa titik? Ayo cepetan. Sebab di mana ada duitmu, di situ ada nyawamu. Betul? Itu firman Tuhan. Ternyata betul, harta itu menyatu dengan hidup kita, nyawa. Maka itu suami istri tidak boleh pisah harta. Catat. Suami istri nggak boleh pisah harta. Kenapa? Karena menurut firman Tuhan di sini, kalau suami istri pisah harta, berarti orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Loh, kalau suami istri hartanya pisah, hatinya pisah tidak? Nah, hati pisah itu apa namanya? Loh, apa namanya? Cerai. Ayo jujur yang sudah menikah ini. Apalagi orang-orang Tionghoa ini. Hati-hati dan orang-orang Batak. 2 suku ini paling kurang ajar soal duit. Serius. Loh, saya kenal betul karena saya sering menghadapi pernikahan dengan antara Tionghoa dengan Batak. Kurang ajarnya nggak cuma itu. Orang Tionghoa dan orang Batak itu paling jahat. Anak-anaknya nggak akan boleh kawin dengan suku yang lain. Betul tidak? Nah, itu bertobat ini Tionghoa dan Batak. Serius. Saya nggak tahu kenapa di otak orang Tionghoa dan otak orang Batak ada satu kejahatan. Anaknya tidak boleh menikah dengan yang lain suku. Karena di otak orang Tionghoa dan otak orang Batak ada konsep suku kami paling hebat. Nah, itu malah kesombongan. Saya kalau konseling pernikahan, orang tua pun saya akan libatkan. Kalau sampai anak belum menikah, lalu orang tua sudah bilang minta pisah harta, saya batalkan pernikahan. Saya marah pada orang tua itu. Bapak ibu jahat dan kejam. Kenapa? Siapa bisa jawab? Apa alasan utama orang tua minta pisah harta sebelum anak menikah? Nah, walaupun gak ada kata cerai, ya siapa tahu kalau ada apa-apa bisa jotos kamu. Loh, ayo, apa artinya kalau ada apa-apa?
Nah kan kurang ajar dua orang ini. Anak belum menikah dipersiapkan perceraiannya. Lu ya atau tidak? Ya ngapain anak goblok? Ya gak usah kamu nikahkan anakmu. Kalau anak belum menikah kamu pikirkan perceraiannya. Itu jahat, saudara. Betul? Awas orang-orang tua Tionghoa dan Batak di sini buat seperti itu nanti untuk anak-anaknya. Harus tobat betul-betul. Tuhan tidak pernah satu-satunya hak, dengar ya, satu-satunya hak yang Papa tidak pernah beri kepada manusia cuma satu. Zaman sekarang sudah bisa menentukan mau lahir tanggal berapa, bulan berapa, dan di mana. Betul, itu hak kita. Tapi hak yang satu ini tidak. Ketika kita mau dilahirkan, Papa nggak pernah tanya, kamu mau lahir dengan suku apa? Ayo ditanya kan? Ditanya tidak? Ya sudah. Berarti kalau kita ada di satu suku, siapa yang menentukan? Tuhan. Karena itu hak Tuhan. Jadi kita tidak boleh menganggap suku lain itu lebih rendah dari suku kita. Itu Hitler, saudara. Dan harus dihukum mati kalau Hitler itu. Rasialis betul. Setuju? Jadi anak-anak Batak, anak Tionghoa, menikahlah dengan suku lain. Papa mamamu marah, saya akan nikahkan kalian. Serius. Saya mengajar pada anak-anak, lawan orang tuamu kalau mereka rasialis. Ada orang tua marah, Bapak pendeta sesat. Dari mana sesat? Mengapa mengajar anak tidak menghormati orang tua? Saya bilang kamu yang sesat. Baca Alkitab. Dikatakan gini, hormatilah orang tuamu yang di dalam Tuhan. Tidak semua orang tua, yang di dalam Tuhan. Maka itu kalau baca Alkitab yang teliti. Jangan cuma asal kebet-kebet itu selesai. Tidak. Orang tua Kristen, walaupun pendeta, saya pernah kenal pendeta Batak, saudara, anaknya tetap nggak boleh kau dengan orang lain. Saya bilang kamu nggak baca Alkitab. Yang di dalam Tuhan. Jadi walaupun pendeta, walaupun Kristen, kalau rasialis, mereka tidak di dalam Tuhan. Dan anak-anak berhak untuk melawan. Dan saudara tidak berdosa. Awas, serius nggak? Ini betul nggak saudara? Saya minta saudara jawab. Loh, berarti semuanya rasialis gitu, nggak? Saya tanya ini betul atau tidak? Ya sudah. Tuhan tidak pernah membedakan suku. Semuanya sama di hadapan. Kok lari ke situ mau ngomong apa tadi? Saya juga bingung. Oke, balik lagi. Jadi harta. Oke, harta itu nyawa. Nomor 2. Kan tadi saya bilang 2 bukti. 1 dari firman Tuhan. Nomor 2. Lihat kalau penodong, perampok, ayo. Apa itu? Apa itu? Oh, itu apa cepat? Nah, itu dia. Perampok aja ngerti bahwa uang dan nyawa itu identik, sudah. Jadi apa itu menyerahkan nyawa? Nah, pelitnya kumat lagi nggak jawab. Jadi apa itu menyerahkan nyawa? Mati untuk orang itu menyerahkan harta kita untuk orang lain. Nah, maka itu dari sini kita belajar. Jawab dulu pertanyaan saya. Satu-satunya kelompok orang, ya, satu-satunya kelompok orang yang Tuhan Yesus katakan susah masuk surga, itu orang apa? Wih, pintar semua. Maka itu kalau saudara ingin kaya, susah masuk surga. Saya kagum dengan firman itu. Kenapa dia nggak berkata, hai pezina, hai pembunuh, susah kamu masuk surga? Enggak loh. Hanya orang kaya yang susah masuk surga. Nah, karena saya mengasihi orang-orang untuk tidak masuk neraka, maka saya kejar arti firman itu. Mengapa orang kaya itu susah masuk surga? Karena begini, saya menggunakan 3 rumusan. 1 secara psikologis, 2 secara sosiologis, ya. Yang ketiga secara logika anak-anak. Jadi kalau saya mendapat pewahyuan dari Roh Kudus, saya minta bukti ilmiahnya. Entah itu antropologinya, sosiologinya, atau teknologinya, itu pasti ada. Alkitab itu hebatnya seperti itu. Nah, 3 ini saya temukan bukti mengapa orang kaya susah masuk surga. Secara psikologis. Orang kaya disebut kaya kalau angka kekayaannya itu nggak boleh stabil, juga nggak boleh turun. Jadi harus. Nah, orang disebut kaya itu digitnya yang kurang boleh yang di belakang tapi nggak boleh di depan.
Lu ya atau tidak? Coba jawab. Lu saya tanya kok ya atau tidak? Ayo, jangan pura-pura lu ya. Termasuk anak-anak, mahasiswa apa begitu. Nah, karena orang kaya itu harus naik terus angkanya supaya jangan turun, maka satu-satunya cara adalah kapitalis. Dapat banyak, keluar sedikit untuk mempertahankan angka itu. Jadi artinya orang kaya itu sulit berbagi. Aminkan dulu. Nah, supaya nggak masuk neraka, itu maksud saya. Ini bahaya. Nah, ini psikologisnya. Karena buat orang kaya itu kalau angkanya turun, wah dia gelisah. Kalau apalagi. Yang kedua, ini sosiologisnya. Nah, di antara sesama orang kaya, lihat ya, kalau mereka kumpul, pasti dua hal yang mereka lakukan. Satu apa? Nah, pamer, betul. Wih, kayak pernah kaya aja kamu. Betul nggak? Orang kaya, maaf ya, jangan tersinggung saya ngomongin. Kalau kumpul dengan orang kaya yang lain, baju, sepatu, tas, jam tangan, dan perhiasan, itu akan dihafalkan. Kapan terakhir aku pakai? Dan kalau kembali ke tempat yang sama, mereka berusaha pakai yang baru. Jawab iya atau tidak? Ya pura-pura aja pernah kaya semua lah gitu, jadi bisa menjawab. Itu sosiologis. Orang kaya akan merasa tidak berharga kalau dia menggunakan perhiasan yang sama ketika kumpul di kumpulan yang sama berapa waktu yang lalu. Dan dia harus ganti. Nah, untuk itu kembali sama, dia sulit untuk berbagi. Kalau dia berbagi, itu sedikit sekali. Nanti saya tunjukkan ayat. Ini sosiologisnya. Maka itu orang kaya itu susah masuk surga. Karena faktor psikologis dan sosiologis. Yang ketiga, ini logika anak-anak. Saya jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Nah, kalau saya ketemu anak-anak, saya tuh tanya, anak-anak, menurut kalian, yang namanya harta atau duit itu berat atau ringan? Saya tahu jawaban anak-anak, berat. Saya nggak tahu dari logika mana itu anak-anak. Nah, saya lebih percaya anak-anak daripada orang gede. Jangan tersinggung. Betul toh? Anak-anak itu polos sekali. Nah, karena harta itu berat, sudah. Ketika tiba waktunya orang kaya ini mau dibawa ke surga oleh Tuhan, Tuhan kerepotan ngangkat. Karena kok nggak naik-naik. Nah, waktu Tuhan tarik-tarikan rohnya berat. Lepas kali saya susah diangkat ini orang. Nah, itu dia. Jadi orang kaya susah masuk surga. Betul. Karena hartanya harus terus bertambah. Karena itu status kekayaan. Wah, repot sekali kalau begitu. Nah, hari ini kita belajar, saudara, untuk menyerahkan nyawa. Wajib untuk berbagi. Oke. Pak siapa namanya BEM Pujian tadi? Pak siapa? Wawan. Tadi kalau yang datangnya lebih awal akan tahu. Ketika nyanyi lagu Haleluya, Haleluya, saya merinding betul, saudara. Hormat bagi anak domba. Saya merasakan betul sesuatu yang lain ketika semua kita mengagungkan anak domba. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anak domba. Karena dari awal saya sudah mendahului dengan kalimat bahwa Jumat Agung tidak hanya diperingati dengan sedih, sendu, syahdu, apalagi tidak. Tapi harus apa kan? Nah, belum 1 jam saya lupa lagi ngomong. Kita harus apa? Mengalami, yaitu menyerahkan nyawa untuk orang lain. Baru betul Kristen kita. Nah, ayo kita buka dulu ayat ini, ya. Nanti kita akan belajar lagi lebih jauh. Jadi saya tanya lagi supaya nggak lupa. Menyerahkan nyawa itu apa? Ayo, menyerahkan apa? Duit, betul. Ya, maka itu pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara jadi berkat buat orang-orang itu? Ayat 29, Yohanes 1, ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Kalau saya tidak pernah punya satu pengalaman yang konyol, saudara, maka saya nggak akan mencari rahasia ayat ini. Ternyata sampai hari ini, jangan tersinggung ya, saya cuma bicara. Baik hamba Tuhan, apalagi orang Kristen, lebih dari 90% pendeta dan orang Kristen ternyata belum pernah tahu
rahasia yang paling mendasar tentang anak domba. Padahal kita nyanyi, kita berdoa, berapa banyak lagu tentang anak domba. Ternyata gak ngerti saya itu waktu itu. Nah, gara-garanya begini, waktu saya menginjil pada seseorang yang bukan Kristen, nah saya baca, saya sebut tentang anak domba. Dengan polos dia jawab, wah Pak, kalau anak domba itu enak di sate, kan kambing muda. Ya ampun, saya syok saudara. Jadi di benak mereka itu anak domba itu kambing muda. Dan memang betul, tapi artinya kan lain. Nah, sejak hari itu saya juga sadar, ternyata saya sendiri belum mengerti apa itu anak domba. Sampai satu hari saudara, saya lupa di bulan berapa itu, tahun 84, waktu saya masih di Jerman, saya dapat buku tentang sejarah Romawi. Itu buku lama sekali, saya ada di perpustakaan. Nah, waktu saya baca buku itu, saya baru dapat jawaban. Jadi begini, waktu Romawi menguasai dunia, hukuman matinya hukuman apa? Salib. Dan itu paling sadis. Kenapa? Karena yang dihukum salib itu matinya pelan-pelan. Orang gemuk yang disalib cepat mati daripada orang kurus. Jangan tersinggung dulu, saya cuma ngomongin. Kenapa orang gemuk lebih cepat mati daripada orang kurus? Karena, saya tanya, siapa masih ingat? Setiap ada eksekusi penyaliban, kalau jamnya sudah sore, lalu yang dihukum mati nggak mati-mati, pasti tentara Romawi melakukan satu tindakan. Apa itu? Meremukkan lutut. Nah, mengapa harus lutut yang diremukkan? Supaya nggak bisa bertahan. Bayangkan ya, kalau disalib, kakinya yang menahan tubuh itu lutut. Jadi dia bertahan, bisa bayangkan nggak? Nah, mati disalib itu ngeri. Dua cara mati. Satu, kehabisan darah pelan-pelan, saudara. Kan lukanya kan cuma di beberapa bagian. Ya, nggak usah ngalami lah, pokoknya percaya saja. Kalau orang kehabisan darah pelan itu sakit, tubuh jadi dingin, wah penderitaan luar biasa. Saya banyak baca buku tentang itu. Yang kedua, ini lebih celaka. Jantung dan paru-paru pecah, saudara. Sebab kegencet tulang dada. Kan tubuhnya merosot. Maka itu mereka harus meremukkan lutut supaya cepat mati ini orang. Nah, ketika mereka sampai setelah meremukkan lutut dua penjadi kiri kanan Tuhan Yesus, satu penjaga tentara Romawi, dia meragukan, ini orang kelihatannya mati, Tuhan Yesus itu. Tapi kok cepat benar matinya? Karena selama dia mengeksekusi orang, nggak ada orang disalib itu rela menyerahkan nyawa. Kan Tuhan Yesus menyerahkan nyawa, kepadamu Bapakku serahkan rohku. Nah, ini nggak dipercaya. Ini pura-pura mati atau mati beneran? Karena kan tinggi, maka cara kedua adalah ditumbak lambungnya. Secara fisik, geli bukan kalau itu. Ayo, lu ya atau tidak? Nah, masa orang pura-pura mati terus dia aja nggak goyang gitu? Nggak mungkin. Ngerti nggak ilustrasinya itu? Nah, orang ini untuk meyakinkan dia mati atau belum, dia tusuk lambungnya. Ketika dia lihat air dan darah keluar dan tidak ada goyang gerakan, mereka baru percaya Yesus itu mati. Kejam sekali. Lalu begini tradisi waktu itu. Masih ingat gak waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus? Dia tidak menemukan kesalahan sedikit pun. Lalu dia tawarkan pengganti. Masih ingat? Nah, itu Romawi. Jadi kalau ada orang terpidana mati, lalu ada yang mau ganti, boleh. Tapi ini mati, yang penjahatnya bebas. Nah, istilah pengganti ini adalah anak domba di zaman itu. Jadi kalau ada keluarga kita yang misalnya kita hidup di zaman Romawi sekarang ya, lalu ada yang terhukum mati karena kejahatan, maka sesama keluarga akan cari, kamu sudah ketemu anak domba belum? Kamu sudah ketemu anak domba belum? Dan kalau zaman sekarang, anak domba itu pengacara atau pembela. Bedanya zaman itu dan pembela zaman sekarang, beda jauh. Waktu itu tidak mudah jadi anak domba. Bukan cuma sekolahnya, tapi pinter argumentasi dan meyakinkan pengadilan bahwa orang ini gak salah. Tapi kalau terbukti pengacaranya gagal membela dan tidak bisa menemukan, maka pengacara ini harus mewakili dia dihukum.
Maka itu dalam sejarah Romawi, pengacara zaman itu biayanya sangat mahal. Rata-rata satu rumah. Kenapa minta satu rumah pengacara itu? Kalau sampai aku mati, keluargaku bagaimana? Dengan kata lain, tidak semua orang mau jadi anak domba. Kenapa taruhannya? Nyawanya sendiri. Dan bukan cuma itu, saudara. Keluarganya terus bagaimana? Yang kedua, orang miskin mustahil punya anak domba. Mau bayar pakai apa? Ketika pagi itu Yohanes Pembaptis lihat Yesus tampil. Masih ingat dia kan lagi khotbah di depan banyak orang Yahudi, imam-imam semuanya. Begitu Yohanes melihat, lihatlah anak domba Tuhan yang menanggung gratis, harusnya ada kata itu, dosa seisi dunia. Ngerti? Nah sekarang pertanyaannya, jadi anak domba atau anak kucing? Siapa jawab? Mau jadi anak domba atau anak kucing? Ngerti istilah itu? Mengapa teolog-teolog tidak menemukan kebenaran ini? Sampai gereja tidak bisa ngerti juga apa itu anak domba. Maaf, seberapapun kita Kristen, seberapapun kita berkata aktif pelayanan, kalau kita belum pernah mengorbankan nyawa kita untuk orang lain, kita belum apa-apa di hadapan Tuhan. Amin. Jujur. Maka itu pertanyaannya, setelah kita ngerti kata anak domba, Tuhan akan tanya kepada masing-masing kita, kapan terakhir kali engkau jadi anak domba buat bajingan itu? Betul? Kapan kau terakhir kali jadi anak domba buat penjahat itu? Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Maka itu tadi waktu Pak Wawan milih puji, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Wah, luar biasa. Sekarang ini dunia mencari anak domba yang mau dikorbankan bagi orang lain. Siap? Mikir itu jawabannya. Siap? Lo serius? Harus. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Sejak saya mengerti ayat ini, saya betul-betul berusaha untuk melakukan. Salah satu contoh yang saya lakukan adalah sampai hari ini saya selalu jadi anak domba buat orang-orang yang dipenjara sampai hari ini. Minggu yang lalu, pas minggu hari ini, kami pelayanan di penjara Singkawang. Pak Adi di sini, kami satu tim, kami itu 12 orang. Hari Senin, ya besoknya, tanggal berapa minggu kemarin ya? Minggu kemarin tanggal berapa? 17, oke. Nah, itu penjara Singkawang. Hari Senin, jam 8 pagi, kami di penjara Mempawah. Jam 2 siang, hari Senin, kami di penjara Pontianak. Pokoknya saya pergi kemana saja, saya harus sempatkan untuk ke penjara. Dan kalau saya ke penjara, saya selalu tanya kepada petugas, siapa yang sudah waktunya ngurus PB? Di Indonesia ini ada peraturan, karena penjara penuh. Pemerintah tidak bisa buat penjara baru lagi. Di samping biaya mahal, petugas semuanya itu. Jadi 100% penjara di Indonesia ini selalu over capacity. Dan itu ratusan persen sudah penuh. Nah, maka itu pemerintah buat undang-undang. Kalau terpidana ini kelakuannya baik setelah menjalani 2/3, masih sepertiga, itu boleh diurus pembebasan bersyarat. Dan untuk mengurus itu ada 3 yang dibuat. 1 penjamin, ya, 1 penjamin. 2 yang mau bayar, 3 yang mau bimbing. Karena sepertiganya itu setelah orang itu bebas, ada yang bayar dan yang jamin tadi, harus wajib lapor sampai masa tahanannya selesai, masa hukumannya selesai. Nah, penjaminnya ini yang tanggung jawab. Kalau sampai ini lari, yang jamin yang masuk. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Ya mungkin karena saya pernah dipanggil. 3 tahun yang lalu, saya dapat panggilan dari Kementerian Kehakiman. Nah, yang terima suratnya anak saya, karena itu alamat kantor kami. Dia telepon, Pak, Papa dipanggil ke kehakiman. Mbak, ada apa ini? Kan mikirannya macam-macam, bukan? Urusan apa? Coba kamu telepon, saya tanya. Pak Haris, sarjana hukum. Saya sempat berapa kali ketemu dia. Orang Islam. Setelah dinego diapakan, enggak Pak, pokoknya kami harus ketemu. Enggak ada jalan lain.
Nggak boleh tahu. Ya sudah, akhirnya ketemu. Waktu saya ketemu di antara dengan anak saya ini, begitu ketemu Pak Aris itu, tangan saya itu nggak dilepaskan. Oh, ini tuh pendeta Daniel. Oh, Bapak Tionghoa ya. Saya bingung. Ini nggak dilepas-lepas. Saya sampai tarik-tarik nggak dilepas. Setelah dia rasa kok saya tarik-tarik, oh silakan duduk Pak. Terus dia ngomong begini. Aduh, saya baru tahu ini. Saya tanya, Pak, ada apa sebetulnya? Terus Pak Aris ngomong gini, kalau di Indonesia ada 10 aja orang kayak Bapak, tugas kami itu ringan. Maksudnya kan sampai bingung juga. Nah di situ saya dapat penjelasan. Pak, kami pemerintah tidak akan sanggup bangun penjara Pak. Maka itu kami harus membuat peraturan pembebasan bersyarat. Tapi Pak, 80 sekian persen keluarga terpidana ini tidak mau. Kenapa? Itu nggak salahmu. Kamu buat malu kami kok. Betul? Jadi nggak ada yang ngurus. Karena harus bayar lagi, saudara. Nggak cuma tanda tangan bayar. Nah, setiap ada pembebasan bersyarat, saya harus tanda tangan. Karena saya buat penjaminnya. Nah, di Kementerian Kehakiman itu kok nama saya sering masuk. Maka itu ditanya, ini pendeta siapa? Kenapa ada begini? Oh, saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Sudah berapa banyak lulusan Nusa Kambangan saya bawa ke Nabire. Saya jadi penjaminnya. Saya jadi anak domba buat mereka. Saya kalau pelayanan penjara nggak cuma khotbah, enggak. Saya akan tanya anak-anak mereka yang nggak bisa sekolah. Saya akan hubungi anak-anak mereka. Saya berkata, bapakmu boleh salah, tapi kamu jangan ikut salah. Kamu sekolah, saya bayar kamu. Ayo, amin atau aman ini? Cepat jawab. Maka itu jangan puas. Kalau kita cuma bisa doa puasa, bisa nyembah, angkat tangan, nangis-nangis, maaf. Doa pagi, doa malam, jangan puas. Di luar kita masih banyak orang butuh anak domba itu. Apa yang kita bisa buat untuk mereka? Amin. Tanggal 29, bebas lagi satu dari kerobokan dari Bali. Saya sudah buat suratnya. Nah, tinggal tunggu tanggal 29. Kemarin satu dari penjara Bengkayang sudah bebas. Tadi malam saya kontak. Terus saya akan berjuang untuk itu. Saya kemana saja. Kalau saya berjalan bertemu orang yang perlu anak domba, saya akan nawarkan diri. Sabtu minggu yang lalu, ya, pagi-pagi kami berangkat dari Sanggau Kapuas. Itu menuju Ngabang. Karena ada seminar hamba Tuhan di Ngabang. Jam 10 mulai. Dari jam 10 selesai jam 1, kami harus pergi ke Pahoman. Ada seminar hamba Tuhan lagi. Masih di Kalbar, Kabupaten Landa. Selesai jam 4:30, kami akan ke Singkawang karena minggunya akan melayani di Singkawang. Nah, malam saya minta, ayo kita mampir ke Sungai Pinyu, saya Pinyu untuk makan malam. Selesai makan malam di Sungai Pinyu 7:30, pas saya mau bayar parkir. Terus Roh Kudus ngomong tentang tukang parkirnya itu. Saya minta nomor teleponnya, namanya Aris, Muslim. Saya bilang, Riz, kamu jam berapa selesai kerja? Jam 9 Pak, baik, nanti saya akan telepon kamu. Boleh, boleh. Saudara, sampai Singkawang, karena kami seharian jalan dari Sanggau jam 6 pagi, mampir-mampir ke desa-desa itu, wah badan kotor semua, capek juga. Setelah mandi, kira-kira setengah 11, saya baru telepon Aris. Dia kaget waktu saya telepon. Dia bilang, Pak, saya ini hampir 2 tahun jadi parkir di tempat itu. Belum pernah ada orang yang nyapa saya, nanyain saya, dan bagaimana baru Bapak ini. Terus saya ngomong, kenapa saya buat itu untuk kamu Aris? Saya bilang, saya ini pendeta. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, terus saya ngajak ngomong dia gini, masa sih seumur hidupmu kamu akan jadi tukang parkir terus? Ya enggak lah Pak. Nah, lalu apa cita-citamu? Dia tertawa. Pak, orang semiskin saya itu enggak punya cita-cita. Hidup gini saya sudah lumayan katanya. Kamu kerja berapa lama? Oh, cuma dapat jatah 3 hari Pak, dalam 1 minggu. Itu cuma karena lahannya teman saya yang baik hati aja. Dia tahu saya nggak bisa kerja. Oh, kamu cuma 3 hari ya? Nah, kalau 1 malam ini kamu kerja dapat berapa? Paling banyak 30.000 Pak. Terus saya tawari dia 3 hal untuk milih. Bapak nggak minta jawabanmu sekarang, Aris, besok. Siang, Bapak akan telepon. Jadi setelah saya kebaktian pertama, saya telepon. Dia milih yang ketiga. Karena ijazahnya cuma paket C. Ya, karena dia nggak pernah bisa sekolah SMA, maka saya tawarkan gitu, kamu ngambil UT saja, Universitas Terbuka. Wah, baik Pak, di Mempawah. Oke,
tahun ajaran baru ini kamu masuk, Bapak akan bayar kamu. Dia kaget, saudara. Saya nggak pernah kenal, tapi saya memuliakan dia. Maka itu orang kaya susah masuk surga kalau nggak pernah berbagi. Nggak amin lagi. Amin. Harus berbagi. Punya sesuatu yang kita pikirkan bagaimana nasib orang lain dalam hidup ini. Saya itu nyekolahkan cleaner toilet di mal-mal itu cukup banyak. Kalau saya kencing, saya selalu tanya, Bapak siapa yang harus saya berkati? Yang mana ini orang? Dia pasti tunjuk yang itu. Kalau sudah saya tunjuk, saya minta nomor teleponnya, saya akan kontak. Ada beberapa cleaner yang saya kuliahkan. Karena saya berkata kepada mereka, masa seumur hidup kamu cuma nungguin orang kencing? Saya bilang, kan terbuka bukan hatinya. Karena saya perhatikan mereka. Dan di situ saya injili mereka. 5 tahun yang lalu, saudara, ada seorang yang saya kenal di Tulungagung. Itu telepon saya, Pak, karena orang itu tahu. Ya, pokoknya saya itu ngomong di mana-mana. Kalau ada orang ingin buat sesuatu untuk Papua, orang itu pasti lapor saya. Pak, ini ada tetangga saya. Dia itu mau jadi bidan. Dari dulu cita-cita jadi bidan, namanya Ratna. Dan dia mau ke Papua. Wah, kalau mau Papua, oke, saya bayar. Akhirnya dia sekolah, saudara. Nah, April 2012 dia lulus. Karena seperti janjinya mau ke Papua, setelah semua urusan surat beres, menjelang pertengahan April, dia berangkat ke Papua. Nah, waktu dia tiba di Nabire, saya nggak di rumah. Cuma ada anak-anak kami. Pagi-pagi, besoknya tibanya itu malam. Ya, jadi yang di rumah belum tahu betul siapa bidan ini. Pagi-pagi, salah satu mereka telepon, Papa tahu nggak kalau Ratna itu Muslim? Ah, yang benar, harus saya sholat ini loh. Hah? Sholat? Yang benar. Saya juga bingung. Karena selama dia kuliah itu nggak pernah ketemu. Saya cuma lewat telepon saja. SMS beruang berapa saya kirim uangnya. Terus saya telepon saya telepon ibu itu. Dia bilang, Bu, Ratna itu Muslim. Iya, Pak. Lah, ibu kok nggak bilang? Loh, katanya Bapak nggak perlu tahu siapa orang. Oh ya sudah kalau gitu. Memang saya itu kalau nolong orang saya nggak mau tanya. Cuma kan kaget gitu loh, saudara. Hah, Muslim? Gitu ya sudah. Dia sholat di rumah, rajin sekali. Kami nggak pernah ngomong Tuhan, nggak pernah ngomong agama, nggak pernah ngomong Yesus, tidak. Bahkan awal Mei dia mulai tes jadi PNS. Dan sekarang sudah jadi bidan. Sudah banyak nangani kelahiran di Nabire. Masih muda, dia baru 20 umurnya, tapi dia jadi bidan yang sangat dikenal. Dan orang sudah cerita bagaimana cara dia menolong proses persalinan. Awal Juni, minggu saya lupa minggu yang keberapa, dia ngomong pada istri saya, Mam, boleh nggak saya ikut ke gereja? Karena dia manggil kami papi mami. Senang sekali dong, ya ayo. Nah, mulai awal Juni itu dia mulai ke gereja. 23 Juni tahun lalu, saya tuh baptis 4 orang yang bukan Kristen. Karena dari penginjilan. Tiba-tiba Ratna ini bisa nawar, boleh nggak saya ikut dibaptis? Oh iya, kamu siap? Siap. Dan dibaptis tanggal 23 Juni tahun 2012. Hanya nggak sampai 2 bulan tinggal dengan kami. Garam dunia sudah bekerja dalam dirinya. Saudara, saya bisa cerita banyak. Bagaimana jadi anak domba, menyerahkan nyawa untuk orang lain. Amin. Harus. Maaf, yang hadir di sini ada berapa yang masih saya kuliahkan. Kalau tadi sudah lulus, untung cuma dia yang paling 7 tahun, yang lain nggak ada. Nggak ada, siapa lagi? Oke. Timothy ini dia masuk di Untar semester 2 aja, dia angkat tangan dong. Saya biayai dia. Ya. Lalu Maksi, dia doktor. Ini doktor Maksi Parengkuan, angkat tangan dong. Nah, dia baru dilantik tanggal 19 Desember yang lalu. Dia jadi doktor satu-satunya di Indonesia yang meneliti karbon dioksida di laut. Selama ini PBB sibuk emisi karbon yang di udara. Mereka lupa yang di laut sama bahayanya di udara. Karena akan mempengaruhi semua kehidupan laut kalau karbon itu berkelebihan. Nah, anak kami ini satu-satunya peneliti itu. Saya kuliahkan dia dari semester 1, S2-nya di Prancis, S3-nya ada di IPB. Roni Talapesi, ya angkat tangan supaya tahu ini dia, ini yang lawyer itu. Dari SMA, saya sekolahkan dia. Nah, kebetulan mereka dua ini yatim piatu sudah. Nggak ada papa mama lagi. Dan mereka jadi orang-orang hebat. Maka itu hari ini, apa yang kita mau buat sebagai anak domba untuk orang lain? Amin. Selama ini kita cuma dengar aku diberkati. Tapi kita nggak pernah dengar bagaimana cara membagi.
Oke, saya beri contoh lain lagi, jangan tersinggung ya. Tersinggung nggak? Nggak, ya sudah kalau nggak. Kalau suatu hari ada orang kaya ke dokter, bersamaan dengan itu ada orang miskin yang datang ke dokter. Ringkas cerita, dokter menyatakan dua-dua ini kanker ganas stadium akhir. Saya tanya, siapa di antara dua orang ini kalau mereka dua-duanya Kristen yang lebih berharap Tuhan? Ya, yang kaya atau yang miskin? Yang benar. Terus yang kaya ngapain? Singapura. Nah, Singapura. Apakah berobat ke Singapura salah? Enggak. Nah, ini masalahnya. Ternyata betul yang Tuhan Yesus katakan di Matius 6:24. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Betul? Apa dan apa? Tuhan itu siapa dan siapa? Tuhan itu uang dan Yesus. Jadi menurut ayat itu Matius 6:24, saingan Tuhan Yesus bukan setan, duit ternyata. Maka itu kita nggak bisa ngabdi pada dua tuan, harus milih. Ternyata orang kaya itu sulit berharap Tuhan karena ada duitnya. Maka itu kalau orang kaya itu sakit, anak ini nggak dosa loh saudara. Untuk beriman kepada Tuhan itu sulit karena duitnya ngajak ngomong terus. Lah aku kamu apain? Aku kamu apain? Tapi yang miskin karena nggak punya duit mau apa lagi? Kalau nggak ngarap Tuhan, ya betul saudara, ini luar biasa. Nah di dalam logika saya, kalau orang kaya ini ke Singapura karena dia Kristen, supaya tidak salah, ajaklah si miskin berobat sama-sama, dia bayari semua. Langsung stadium 6. Maaf ini. Saudara, Alkitab itu luar biasa. Di situnya luar biasanya. Amin. Maka itu dari dulu Tuhan Yesus berpihak kepada orang miskin. Oh enggak, amin. Maka itu jangan pingin kaya, susah masuk surga. Ingat. Saya kaya, sangat kaya, serius saya berkata. Tapi kekayaan saya tidak berubah apa yang kami pakai, tidak. 27 Januari yang lalu saya beli rumah di Singkawang. Kenapa saya beli rumah di Singkawang? Karena saya mengasihi anak-anak Dayak dan anak-anak orang Tionghoa yang dibuang. Banyak anak-anak Dayak dari pedalaman pengen sekolah ke kota, nggak ada tempat. Saya sudah sewa 2 ruko di Singkawang, sudah cukup lama, 4 tahun ini. Tapi nggak muat lagi. Banyak anak yang mau tinggal belajar. Ya, kami punya anak-anak yang jadi bimbingan belajar apa di sana. Nah akhirnya ada yang nawari rumah cukup murah, 1000 meter luas tanahnya, ada bangunan, 2 bangunan, ada kamar. Nah akhirnya berunding-berunding selesai. Nah kalau saya hitung saudara, rumah yang terakhir saya beli sejak saya jadi hamba Tuhan itu mungkin rumah yang ke-60 sekian saya beli. Bayangkan bagaimana kalau nggak kaya saya bisa beli rumah sebanyak itu. Tapi nggak pakai nama saya rumah-rumah itu. Saya berdoa siapa yang Tuhan percayakan. Karena nggak boleh hukum di Indonesia, 1 orang 1 nama hanya boleh punya 5 sertifikat, nggak boleh lebih. Nah, kalau 60 rumah bagaimana? Istri cuma 1, bukan istri 60 juga. Ngerti istilahnya itu. Nah saudara, saya buat itu untuk apa? Di samping nampung anak-anak itu, banyak di beberapa provinsi saya beli rumah. Bahkan kerinduan saya sebelum saya meninggal nanti, saya ingin punya rumah singgah itu di setiap ibu kota provinsi. Hari-hari ini saya lagi nawar rumah di Jogja. Karena banyak anak-anak yang miskin dari pedalaman kuliah di Jogja punya tempat. Luas tanahnya 1000 meter lebih. Ada 2 bangunan, ada 9 kamar. Ada lahan masih kosong. Saya lagi nego hari-hari ini. Nah saya kaya karena saya diberkati. Tapi nggak untuk diri kami sendiri. Sebelum saya menikah saya berkata gini pada istri saya. Income kita itu ada 2 macam saya bilang. 1 persembahan kalau saya melayani, 2 itu bonus. Nah saya bilang pada istri saya waktu itu dia belum punya gambaran. Bonus yang kita terima itu akan jauh lebih banyak daripada hasil persembahan yang saya terima. Tapi saya bilang, kalau kita terima bonus nggak boleh kita pakai 1 rupiah pun. Itu harus mengalir untuk pelayanan. Masuk tahun ketiga pernikahan kami, dia itu bilang begini kepada saya, karena itu orang bank. Jadi kalau
Apa itu soal keuangan dia teliti sekali, rapi soal pembukuan. Maka itu bendara-bendara kami pasti kagum cara istri saya ngelihat laporan keuangan. Cepat sih, kok saya nggak bisa. Saya lihat lama dulu yang ngomongin kemana, saya nggak tahu sudah. Waktu itu saya serahkan kepada dia. Bukan dia pegang uang, enggak. Dia cuma melihat laporan dari bendara. Tapi yang untuk kami dia pegang. Dia bilang gini, tahun ketiga ini, tahu nggak? Yang kita pakai berdua untuk persembahan itu, kan itu hak kami seharusnya. Ternyata itu cuma 1,sekian%, nggak sampai 2%. Jadi 98,9% itu juga keluar semua untuk pelayanan. Kami bukan pelit, juga bukan hemat. Kami itu bisa berkata cukup, sudah. Maka itu kebutuhan yang kami pakai kecil sekali. Nah sekarang bayangkan, maaf saya ngomong saja. Kalau saya cuma mengandalkan pelayanan saya dalam khotbah, saya bisa nyekolahkan orang begitu banyak. Max ini doktor yang keempat saya luluskan. Kalau nanti Roni lulus master, dia master hukum sebentar lagi. Berarti dia master yang ke-45 saya luluskan. Lulusan terakhir 16 Maret minggu yang lalu. Di wisuda anak pedalaman Kileon Alwa dari Yahokimu. Dia lulus sarjana hukum dari Satya Wacana. Besok hari Senin dia akan pulang dulu ke kampung, lalu akan bergabung dengan kami jadi guru. Nah kalau saya hitung, saya nyekolahkan orang dari tahun 81 sampai yang 16 kemarin wisuda dengan 16 ini, kira-kira 380-an saya lulusan sarjana sudah. Maka itu saya tantang saudara, untuk apa uangmu kau simpan saja dan tidak berguna buat orang lain. Ngerti? Saya nggak cuma khotbah, apa yang saya Roh Kudus tunjukkan kepada saya praktekkan dalam hidup. Dan hasilnya begitu banyak. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang punya sekolah gratis cukup banyak. Saya marah kalau dunia mendengar sekolah Kristen, sekolah Katolik. Yang muncul pertama apa? Mahal. Itu kan bajingan gereja-gereja itu. Mana Yesusnya kalau bilang mahal? Jawab iya atau tidak? Memang dirikan sekolah itu nggak murah. Saya tahu. Tapi toh sayanya pendeta aja bisa. Masa orang-orang kaya gereja kaya nggak bisa? Karena pelitnya itu tadi. Sekolah saya ada di 10 provinsi sekarang di Indonesia. Saudara bisa bayangkan. Ini Pak Hadi, istrinya kepala sekolah kami yang di Jambi. Katakan dong, ini istrinya kepala sekolah kami. Saya dirikan sekolah di Jambi untuk anak-anak dari desa-desa itu. Dan saya kan berjuang terus untuk jadi anak domba, jadi korban buat yang lain. Supaya mereka itu diselamatkan. Mau melakukan itu? Ya harus terlanjur dengar di sini, mau apa lagi? Ya, yang penting jangan dan nyesel aja datang ke sini hari ini. Siap jadi berkat? Amin. Orang-orang tua, papa mama ajari anak-anak kita untuk selalu punya hati berbagi. Amin. Ada 2 pilot anak saya di sini. Satu, pilot Johannes angkat tangan bersama istrinya. Lalu pilot Philip angkat tangan bersama istrinya juga. Ini pilot-pilot hebat. Kalau mau terbang ya bayar dengan mereka sudah. Baik, mau melakukan? Jadi Jumat Agung untuk siapa? Untuk orang lain. Kita nggak boleh memperingati hanya untuk diri kita. Tidak, kita berbagi. Ayat yang terakhir, Roma 14 ayat yang ke-7. Wih, ini ayat nggak enak sekali, saudara. Tapi ini firman Tuhan. Amin. Ya, aminnya susah sekali. Roma 14 ayat 7. Ini yang terakhir. Kita baca sama-sama ya supaya dosa bareng atau benar bareng. Nah gitu saja. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Amin. Apa arti tidak hidup untuk diri sendiri? Kata lain apa? Ayo, apa kata lain? Satu kata singkat bahasa asing itu. Hidup, tidak hidup untuk diri atau hidup untuk sendiri, kata asingnya apa? Egois. Egois, selfish. Ingat. Jadi boleh atau tidak kita egois? Betul? Lalu kalau kita nggak boleh egois, harusnya apa? Apa lawan katanya egois? Berbagi. Betul, berbagi. Suatu hari saya ketemu seorang tokoh Buddha dari Pontianak. Saya kenal banyak tokoh Buddha di Medan, saya kenal ya. Tapi di Pontianak ini luar biasa. Seorang ibu
Dia itu penasehat seluruh kelenteng di Pontianak. Nah, anak bungsunya itu anak rohani saya. Ibu ini punya 6 anak dan dia sudah janda. Nah, anak bungsunya itu pencari gaharu di Papua. Dia punya teman di Samarinda. Nah, waktu dia ngeluh pada temannya karena dia itu mau bunuh diri. Wih, jangan mati dulu. Hubungi bapak saya. Di mana? Di Nabire, Pendeta Daniel. Nah, dia cari saudara, tapi nggak ketemu. Satu hari, Agustus 2003, saya masih ingat betul. Saya lagi keluar dari satu lorong. Ya, lorong itu ke jalan besarnya itu kira-kira 100 meter lah. Dan itu lorong sempit. Karena mobil nggak bisa masuk, motor bisa. Nah, waktu saya keluar dari rumah itu, saya habis kirim radio ya ke pedalaman, karena di situ pusat radio kami. Begitu saya keluar dari rumah itu mau ke jalan, kan masih 100 meter. Ada orang lewat boncengan motor. Ingat, itu sempit gangnya. Tahu yang dibonceng bisa noleh ke arah saya. Terus dia lambaikan tangan. Dia juga lambaikan tangan, tapi nggak tahu siapa orang itu. Terus Roh Kudus berkata, kamu cari orang itu. Lihat cari gimana dia naik motor, saya jalan kaki. Roh Kudus berkata, layani dia untuk mengampuni bapaknya. Dia dendam. Ya, saya cepatkan jalan. Ternyata dia balik. Dia bilang gini, ini Pak Pendeta Daniel ya? Oh iya betul. Dia sebut, saya temannya anak bapak yang di Samarinda. Siapa? Oh iya, saya ini sudah lama cari bapak. Saya mau naik angkot. Dia boncengan. Gimana ini sekarang? Karena mungkin boncengan 3. Yaudah, kamu naik angkot dengan saya menuju ke rumah. Temanmu suruh nyusul. Saya kasih arah rumah kami di mana. Nah, begitu turun angkot, kami mau jalan, rumah kami gak di dalam. Saya ngomong, sebelum kamu ngomong macam-macam, Tuhan bilang kepada saya, ampuni bapakmu. Soalnya saya cuma ngomong ampuni bapakmu, dia nangis. Saya bilang, jangan nangis di sini, dilihat orang banyak. Tunggu rumah saya gak jauh, saya cepat-cepat jalan. Dia nangis betul. Oh, dia dijamah Tuhan. Dia heran kenapa saya bisa tahu. Dia belum Kristen, dia Buddha. Ringkas cerita hidupnya dijamah Tuhan. Berubah sudah. Sekarang dia jadi orang paling kaya se-Nabire. Ada 3 orang kaya di Nabire sebelum dia datang. Orang dari daerah Sumatera Utara, Bukit Barisan sana. Dan orang dari Makassar dan orang dari Tuang. Sekarang orang 3 ini kalah kaya dengan anaknya. Tuhan berkati usahanya luar biasa. Satu-satunya pabrik spon kasur busa untuk 5 kabupaten yang punya orang ini di Nabire. Banyak. Oke, saya nggak bisa cerita itu. Oke, saya lanjut. Nah, hidupnya berubah. Saya baptis dia. Nah, suatu hari mamanya itu datang, hanya ingin ketemu saya. Ketika dia lihat saya, mamanya ini, ingat ya, dia penasihat kelenteng. Dia cerita bagaimana saya punya sekolah asrama gratis, sekolah gratis untuk anak-anak. Nah, dari dia saya belajar satu falsafah Buddha. Dia bilang gini, Pak Pendeta, Buddha itu mengajarkan matematika. Ayo jawab, saya ingin bagikan. Kalau saudara belajar matematika, ada berapa tanda? Apa tanda ya? Untuk matematika itu apa saja? 1, tambah, kurang, bagi, kali. 4 ini. Dia bilang, nah saya melihat Pak Pendeta ini melakukan 2 yang jarang dilakukan orang lain. Saya pikir yang mana? Nah, 90% yang disebut manusia cuma menggunakan 2, tambah dan kali. Jujur ya atau tidak? Tambah, kalikan, tambah, kalikan, tambah, kali. Mana bagi dan kurangnya? Saya kaget, itu falsafah Buddha. Ngerti nggak? Ayo jujur. 2 tanda terakhir, berapa kali saudara pakai dalam hidup saudara? Untuk berbagi dan lupa lagi. Dan, nah, pelitnya kumat lagi. Dan mengurangi. Simple. Dan itulah Injil. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh hidup untuk diri sendiri. Katakan amin. Tidak boleh. Jadi nggak boleh egois. Terus kalimat yang berikut masih ayat 7. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Apa itu mati untuk diri sendiri? Cepat, apa itu mati untuk diri sendiri? Aduh, susah sekali. Mati untuk diri sendiri itu apa? Bunuh diri. Ya, susah bener. Lu betul tidak? Jadi menurut firman ini, orang egois itu sedang bunuh diri. Saya tanya lebih jauh. Walaupun pendeta, walaupun Kristen, kalau bunuh diri masuk surga, masuk neraka?
Kenapa? Kenapa bunuh diri masuk neraka? Apa? Membunuh tidak sempat bertobat. Bukan pembunuh tidak sempat bertobat. Bukan. Walaupun yang dibunuh nyawanya sendiri, hukumnya tetap jangan membunuh. Kita cukup susah. Aduh. Betul tidak? Nah, ini rahasia yang terakhir. Kenapa orang kaya pelit susah masuk surga? Karena dia egois. Dan orang egois sedang bunuh diri. Jadi ada pendeta, ada orang Kristen aktif pelayanan, tidak berzina, tidak mencuri, tapi dia masuk neraka karena pelit. Catat itu baik-baik. Ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 10. Orang kikir tidak masuk surga. Tahu rasa sekarang. Amin. Maka itu pulang dari sini jangan pelit. Jumat Agung akan kita lalui sebentar lagi. Jadilah Kristen yang benar. Ayo kita menghampiri Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jumat depan semua kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, memperingati penderitaannya, memperingati semua pengorbanannya. Nah, Tuhan itu tidak ingin kalau kita merayakan Jumat Agung itu sekedar merayakan, lalu cuma mengenang, cuma mengingat, oh ya Tuhanku pernah begini, Tuhanku pernah begitu. Nah, dia nggak mau. Yang dia mau adalah kita mengalami. No, nggak ada satupun yang amin. Coba ngomong berkat, suara berkat, amin semua. Saya ulangi lagi, dengarin. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar memperingati. Lalu kalau kebaktian Jumat Agung dibuat suasana syadu yang seperti serem-serem dikit lah, biasanya begitu. Nah, Tuhan tidak mau kalau kita merayakan peringati kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung cuma begitu. Karena yang dia mau adalah kita mengalami itu. Ya susah sekali bilang amin.